Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengannya. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau datang minta hikmat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau kami masih punya kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami. Kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan terlebih kami ingin menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh menguatkan kami, memberikan setiap tuntunan demi tuntunan untuk kami ya Tuhan. Dan biar hikmat-Mu turun atas setiap kami pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau datang menyembah Engkau. Mari kita sama-sama sembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan. Naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, kasih-Mu melimpah. Yesus, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang, mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
pujian, hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, Engkau layak dipuji, ditinggikan. Hanya nama Yesus, nama Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami rindu melandasi setiap apapun di hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, shalom. Ya, saya percaya bahwa kita semua ada dalam anugerah Tuhan, dan biarlah kita mau senantiasa melandasi seluruh hidup kita di atas dasar kebenaran firman. Itulah sebabnya pagi ini sebelum kita melakukan semua tugas dan aktivitas, kita mau sungguh-sungguh ya mengerti, mengenal, bahkan mengetahui kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan terambil hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Ya, karena itu marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima janji-janji yang sangat berharga, kata firman Tuhan. Janji apakah itu? Janji tentang kehidupan yang kekal. Janji apakah itu? Janji damai sejahtera. Janji apa itu? Janji penyertaan Tuhan. Ya, janji-janji dari Tuhan ya yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita mengaku percaya pada Dia, kita menerima janji itu, dan yang terutama adalah janji tentang keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu orang yang mengaku percaya pada Yesus tidak perlu takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena kita sudah memiliki janji itu dalam Kristus akan hidup yang kekal. Nah, karena kita ini sudah menerima janji-janji itu, kita diberikan janji yang berharga itu oleh Tuhan. Ya, kita nggak bisa diam saja. Makanya saya selalu berkata, kekristenan, keselamatan itu bukan pasif tetapi aktif. Waktu kita menerima keselamatan dari Kristus, kita nggak bisa pasif aja. Oh, yang penting saya udah Kristen ya udah diam-diam aja. Enggak. Ketika Tuhan memberikan janji itu kepada kita, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ada tendensinya. Ya, ketika Tuhan sudah menerima kita kembali sebagai anak, Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dia memberikan kita bahkan janji. Ketika kita percaya, firman Tuhan berkata, apapun dosa yang sudah kita lakukan di belakang kita, tidak lagi diperhitungkan Tuhan, karena Tuhan melihat hidup kita yang sekarang. Dan ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya pada Dia, Dia memberikan kita janji. Ya, janji tadi akan keselamatan, hidup dalam kelimpahan, ya pokoknya janji-janji yang berharga dan mulia. Terutama keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya. Nah saudara, karena kita sudah diberikan janji yang berharga dan yang begitu besar, dan ini bukan janji manusia tapi janji Tuhan. Ya, kalau manusia yang berjanji pasti bisa ditepati, tidak ditepati, pasti bisa diingkari. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, karena kita sudah memiliki janji-janji Tuhan yang berharga itu, maka dikatakan marilah kita menyucikan diri. Ya, kita disuruh untuk menyucikan diri. Langkah awal untuk kita bisa mencapai perkenanan Tuhan dan garis akhir dalam hidup ini, setelah orang bertobat menerima Yesus, maka langkah awal adalah apa? Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Ayat ini tidak dikatakan hanya marilah kita meminta Tuhan menyucikan kita, tidak. Ya, tapi ayat ini berkata marilah kita menyucikan diri. Berarti ada tindakan aktif dari kita sebagai orang percaya untuk menyucikan diri kita. Ya, jadi bukan hanya menunggu Tuhan yang menyucikan, kita sudah disucikan ketika darah Yesus pertama kali kita terima. Ya, tetapi di sini yang terpenting firman ini berkata, marilah kita menyucikan diri. Ya, ini adalah sebuah kata ajakan. Ya, marilah kita menyucikan diri, saudara. Ya, menyucikan diri itu berarti kitalah yang harus menyucikan diri kita. Dari apa firman Tuhan berkata? Dari pencemaran yang pertama, pencemaran jasmani dan pencemaran rohani.
Ternyata pencemaran itu ada dua, ada yang mencemarkan rohani, ada yang mencemarkan jasmani. Kalau mencemarkan jasmani kita tahu itu sudah dosa percabulan, kenajisan. Makanya saya mau berkata, kalau masih umur-umur ya yang belum cukup waktu untuk pacaran, tidak usah pacaran dulu bagi anak-anak muda supaya kita nggak jatuh dalam dosa-dosa pencemaran jasmani ini. Ya, jadi kita pacaran itu kalau memang sudah yakin itu jodoh dari Tuhan atau bukan, baru kita berjalan supaya nggak ada kisah-kisah putus di tengah jalan setelah 5 tahun berpacaran ya. Nah saudara, untuk menghindari pencemaran jasmani, kenajisan, percabulan, apalagi pencemaran jasmani itu ya. Pencemaran jasmani itu saat ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang luar kebenaran firman. Kita dipanggil untuk menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan juga pencemaran rohani. Nah, apa itu pencemaran rohani? Yang pasti yang namanya aja roh tidak terlihat. Pencemaran rohani bisa menjadi kayak kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, ketidakpercayaan. Segala sesuatu yang tidak terlihat itu namanya pencemaran rohani. Firman ini berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Waktu seseorang menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, maka dia di sini dikatakan sedang menyempurnakan kekudusannya ya dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini yang manusia butuhkan adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, kenapa? Karena semua sedang digoncang, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita takut Tuhan, ya maka Tuhan itu akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, kita harus menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, jadi kita harus berusaha ya supaya kita ini bisa kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela, baik secara jasmani maupun rohani. Kita disuruh ya untuk kita kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, hari ini mari kita mengukur, mari kita introspeksi, mari kita bertanya. Ya, di dalam diri kita ini masih ada pencemaran apa? Kalau ada orang-orang yang melakukan pencemaran jasmani, kenajisan, percabulan, ya perselingkuhan, bahkan dosa-dosa yang tidak terlihat, maka bertobatlah saudara ya. Dan kalau kita hari-hari ini juga masih ada dalam pencemaran rohani, kepahitan, kekecewaan, orang mungkin tidak melihat, tetapi dalam roh kita tahu bahwa kita berbuat dosa. Segala dosa yang ditutupi yang orang lain tidak tahu, Tuhan Maha mengetahuinya. Mari kita menyempurnakan kekudusan kita dalam Tuhan dengan takut akan Allah saudara ya. Karena takut akan Allah itulah yang akan meluputkan kita. Takut akan Tuhanlah yang akan membawa kita ke dalam segala jalan kebenaran. Jangan jadi orang Kristen setengah-setengah. Ya, setengah benar, setengah salah. Kita mau berdoa hari ini, Tuhan kami mau jadi orang Kristen yang benar-benar memegang prinsip kebenaran firman. Tidak ada kompromi. Kami mau menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, ya hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kekuatan. Waktu kita mau, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya Tuhan, saat kami datang kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti dan melihat hati dan hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadikan kami orang-orang yang mau mengejar kekudusan itu Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam yang ada di dalam hidup kami, yang pegang kendali atas hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta, semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kami tahu Engkau Tuhan yang kudus, karena itu kami juga harus hidup dalam kekudusan. Karena firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, agar hidup kami berkenan, dan dengan cara demikian kami menyempurnakan kekudusan Tuhan yang ada dalam kita. Terima kasih Bapa, berkati semua orang anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti mesbah doa. Sebelum kami memulai aktivitas yang bekerja dalam rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Engkau memberkati setiap orang-orang Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh melakukan segala tugas dan kewajiban kami dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hamba percaya Engkau memberkati setiap mereka yang rindu selalu datang kepadamu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Bahkan semua masalah persoalan kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.